Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you for today? I hope all of you in the conditions. Okay, ready to study, to be continue our English lesson for this morning. And nice to meet you again. Okay, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabar? Semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Oke, here kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masih di lesson 2. Ya. Where is the teacher's office? Kita akan mempelajari lesson yang kedua, part 2. Ya, second part, ya, bagian yang kedua, lesson 2. Melanjutkan materi kita pada minggu kemarin. Okay, yesterday we have learned about the part of our schools. Jadi ada bagian-bagian apa saja yang terdapat di sekolah. Jadi anak-anak Bapak kemarin sudah belajar ya ruangan-ruangan apa saja, bagian-bagian apa saja yang terdapat di sekolah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bagaimana cara kita menunjukkan letak sesuatu tempat atau letak suatu ruangan yang ada di sekolah kita. Okay? Before we go on to continue our English lesson for today, ya, sebelum kita memulainya, let's pray together with our religion. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Praying begin. Alhamdulillah. Finish. Okay, all of my students, open your English textbook. Silakan anak-anak semuanya buka buku paket bahasa Inggrisnya. Open your English textbook, page 20. Ya, start from page 20. Ya, silakan dibuka mulai dari halaman 20. Kita akan belajar pada hari ini mulai dari halaman 20. Oke? Kita akan melanjutkan bagian yang kedua, yaitu giving direction. Apa itu giving direction, Pak? Giving direction artinya memberi petunjuk atau arahan. Nah, setelah kita mengetahui ruangan apa saja yang terdapat di sekolah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita memberi petunjuk, giving direction-nya, ya, supaya seseorang atau orang lain jelas ada apa saja ruangan di sekolah kita, teman kita bisa tahu, dan lainnya. Oke. Nah, untuk melakukan giving directions ya, giving direction ini, nah di sini kita akan mempelajari preposition ya, kata bantu yang akan membantu kita untuk menunjukkan, memberi petunjuk atau arah letak sesuatu tempat. Nah, prepositionnya apa saja? Ada beside ya, follow me, ikuti Bapak nak. Beside artinya di samping, between, ikuti Bapak nak, between di antara, next to, di sebelah, opposite, berhadapan atau di seberang, in front of, di depan, behind, di belakang. Oke, semuanya ikuti Bapak ya. Beside, between, next to, opposite, in front of, behind. Ya, there are prepositions ya. Jadi inilah preposition yang akan kita gunakan untuk menunjukkan letak sesuatu tempat berdasarkan peta. Nah, biasanya kalau untuk menunjukkan suatu tempat kita diarahkan dengan sebuah peta atau denah ya. Sorry, kita ini fokusnya ke denah ya anak-anak. Map. Denah ya anak-anak Bapak semuanya ya. Oke, silakan anak-anak perhatikan di halaman 20. There is a map ya, ada suatu peta yang menunjukkan letak ruangan di suatu sekolah ya. Kita anggap aja ini sekolahnya adalah YPMN Elementary School. Oke, kita anggap aja sekolah kita ya. Nah, ada apa saja ruangan di sini? Ya, anak-anak Bapak. Nah, boleh lihat dari situ dari halaman 20 sampai dengan 21. Oke. Oke, sekarang coba anak-anak Bapak perhatikan halaman 22. Page 22.
Ya, coba kita lihat bagaimana cara kita untuk menanyakan letak suatu tempat menggunakan giving directions using the preposition, ya. Menanyakan tempat menggunakan proposisi. Oke, kita lihat di sini. Oke, let's see percakapan ya. Ada uh, seorang anak laki-laki dengan guru, ya. A student and teachers. Oke, let's see. Excuse me, where is the laboratory? Excuse me, where is the laboratory? Permisi, di mana perpustakaan? Permisi, di mana perpustakaan? The teacher given answer, laboratory, labor ya. It's beside the principal's office, opposite the toilet. Nah, labor di samping kantor kepala sekolah di depan toilet. Nah, itu kata gurunya memberi petunjuknya. Ya, berarti di sini proposisi yang digunakan adalah beside. Ya, beside itu artinya adalah di samping. Principal office, kantor kepala sekolah. Opposite apa artinya tadi? Berhadapan atau berseberangan. Jadi dia memberikan petunjuk di samping kantor kepala sekolah, berseberangan atau berhadapan dengan toilet. Jadi cukup jelas petunjuk yang diberikan giving direction dari guru untuk anaknya bertanya tentang di mana letak labor. Oke, kemudian si murid memberikan jawaban atas penjelasan dari gurunya tadi. Dia memberikan ucapan thank you. Thank you. Apa artinya thank you? Dari makasih. Never mind katanya. Oke, anak-anak Bapak semuanya. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana caranya kita mau menanyakan letak sesuatu tempat menggunakan bahasa Inggris. Terus bagaimana cara kita menggunakan preposition untuk lebih memudahkan kita memahami di mana sih letak suatu tempat. Oke, anak-anak Bapak semuanya. Oke, let's see. Let's see page 20. Nah, perhatikan lagi kembali di sini ada suatu map denah ya. Coba anak-anak perhatikan di halaman 20. Ini ada terdapat di buku anak-anak Bapak semuanya halaman 20. Sebuah map, ada bagian apa saja di sini? Ada teacher's office, ruang guru, library, perpustakaan, principal's office, ruang kepala sekolah, room 2A, ruangan kelas 2A, 2B, ruangan kelas 2B, 2C, ruangan kelas 2C. Terus di sini ada lagi halaman sekolahnya, school yard. Nah, nanti berdasarkan denah di sini kita akan mencoba kita tanyakan letak tempat-tempat yang kita bacakan tadi. Oke, next. For example, where is the principal office? Di mana letak kantor kepala sekolah? Atau di mana kantor kepala sekolah? Oke, start from principal office ya. Kita langsung fokus ke principal office atau kantor kepala sekolah. Nah, dia menanyakan di mana ruang kepala sekolah. Oke, principal's office is beside the library. Beside the library. Ya, library. Nah, di sana apa? Di samping perpustakaan. Karena dia bersampingan dengan perpustakaan. Nampak ya anak-anak semuanya di denahnya ya? Oke. Second, yang kedua, where is the room to be? Nah, kita fokus ke to be. Kelas ruangan 2B. Coba anak-anak tunjuk ruangan kelas 2B. Nah, kita perhatikan pertanyaannya tadi. Nah, di mana kelas 2, ruangan kelas 2B? Nah, coba anak-anak perhatikan di situ, di mana posisi letaknya? Iya, di antara Pak. Kita menggunakan preposition di antara. Apa di antara tadi? Between. Kenapa di antara? Karena dia berada di tengah-tengah ruangan 2A dan 2C. Iya benar. Maka kita menggunakan kata prepositionnya adalah between. The room to be between room 2A and room 2C. Ruangan kelas 2B terletak di antara ruangan kelas 2A dan 2C. Begitu ya anak-anak Bapak semuanya ya. Oke, sekarang the last examples. Contoh yang terakhir, kita akan menanyakan where is the room 2A? Di mana letak ruangan kelas 2A? Oke, fokus. Let's see. Silakan anak-anak Bapak lihat di denahnya tadi, di halaman 20 ya. Lihat ruangan 2A.
Tunjuk ruangan 2A dulu, iya. Terus kita akan melihat, ya, di mana posisi 2A ini. Nah, the room 2A opposite the teacher's office. Nah, ya, berhadapan dengan kantor kepala sekolah atau berseberangan. Maka kita menggunakan preposition the room 2A opposite the teacher's office. Ruangan kelas 2A berhadapan dengan kantor kepala sekolah. Oke, anak-anak Bapak semuanya? Ngerti ya? Jadi anak perhatikan letaknya dulu. Di mana letaknya pada denah jika menunjukkan letak suatu tempat ya. Jangan lupa denahnya diperhatikan dulu. Terus baru kita menggunakan kata preposition yang benar. Oke anak Bapak semuanya ya. Kita lanjut. Nah, let's see your English textbook page 21. Silakan anak-anak perhatikan halaman 21. Oke. Instruction, kita baca dulu instruksinya. Ada apa disuruh ngapain kita di sini? Answer the questions based on school map below. Jawab pertanyaan berdasarkan map ya, atau denah sekolah berikut. Dan use correct the preposition. Gunakanlah proposisi yang benar. Maksudnya yang benar itu ya sesuai. Jika dia berhadapan, gunakan yang berhadapan. Jangan kita ambil yang ya posisinya di samping. Oke? Di sini ada toilet, room 1A, 1B, 1C, teacher's office, laboratory, room 2C, 2B, room 2A, 2B, 2C, infirmary. Dan we start from here. Start ini kita mulai dari sini. Oke, kita mulai masuk, belok kiri, berarti kita titik startnya dari laboratory. Oke, anak-anak Bapak semuanya ya. Oke, jadi nanti ada soal di slide berikutnya, jawabannya berdasarkan map yang ini ya. Jangan lupa anak-anak semuanya, gunakanlah preposition yang benar. Oke, next. Let's see, Bapak mempunyai contoh, satu lagi contoh Bapak berikan supaya anak Bapak tidak mudah ya. Where is the room 2A? Nah, coba lihat di sini nak. Ya. Where is the room 2A? Ya. I'm so sorry, anak-anak Bapak semuanya, ya. Di sini Bapak bukan nanya 2A ya. Yang Bapak tanya di sini adalah 2B. Ya, ini soalnya salah. Jadi kita correct ya. Where is the room 2B? Not 2A. Bukan 2A tapi 2B ya. The room 2B is bla 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 room. Ya. The room 2B is bla 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 room B and I'm so sorry. Ya. 2A. Where is the room 2A? Computer room. Room between room B and room A. Between room B and computer room. Ya. Oke, anak-anak Bapak kita korek ya, kita perbaiki ini Bapak salah ketik tadi. Oke, where is the room 2A? Di mana ruangan kelas 2A? Room 2A, ya. Where is the room 2B? Kita kembali pertanyaannya ya. Pertanyaan, where is the room 2B? Where is the room 2A? Ya, kita fokus anak-anak, perhatikan ini Bapak salah ya, room 2A. Di denah ini sebelah laboratorium itu bukan ruang 2C ya, 2A ya, salah ketik. Nanti anak-anak Bapak simak. Kemudian dia di sini tanyakan room 2A, ruangan 2A ya, is between room 2B and laboratory. Jadi computer room-nya itu diganti dengan laboratory. Ya anak-anak Bapak semuanya ya. Jadi yang salah tadi tolong diperbaiki ya, diganti. Nanti kalau pas nyatanya diganti. Nah, tugas anak-anak Bapak semuanya untuk hari ini Bapak di sini memiliki 4 pertanyaan. Ada where is the room 1C? Where is the canteen?
Kantin. Oke. Nah, kantin ini nanti Bapak kasih perbaikinya ya. Soalnya Bapak tadi salah di sini, bukan kantin ya. Kantin nanti Bapak untuk pertanyaannya nanti Bapak perbaiki. Ya anak-anak Bapak semuanya nanti Bapak kirim ke kelas anak Bapak semuanya. Oke. Thank you. I think that's all for today. Thank you very much and see you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.